Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sela Perliani dengan NIM 2130203142. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir ujian semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dosen pengampu Dr. Hoeriwati MAG. Marilah simak dengan saksama penjelasan saya dan terdiri dari 4 pertanyaan. Soal yang pertama yaitu tahapan teori perkembangan pembelajaran kognitif menurut Brunner, Viese, dan Ausubel. Yang pertama yaitu menurut Brunner, tahapannya ada inaktif. Tahapan ini merupakan referensi pengetahuan dalam melakukan tindakan. Yang kedua yaitu ikonik. Ikonik ini adalah tahapan yang bayangannya secara visual, contohnya melalui gambar-gambar. Yang ketiga yaitu simbolik. Tahapan ini merupakan memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan tidak lagi menggantikan objek. Menurut para ahli yang kedua yaitu Viese. Menurut Viese ada 4 tahapan. Yang pertama, tahap sensorimotor, yaitu pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan sederhana. Misalnya suka memperhatikan sesuatu lebih lama. Dan tahapan yang kedua yaitu tahapan preoperasional, yaitu tahapan perkembangan pada tahap ini pada penggunaan simbol, bahasa, dan mulai perkembangan konsep-konsep intuitif. Contoh, dapat menyusun kata secara berderet tapi tidak tahu perbedaan antara benda-benda itu. Dan yang ketiga yaitu tahapan intuitif. Tahapan intuitif ini adalah pengetahuan yang berdasarkan pada pesan yang agak abstrak. Contoh, anak dapat melakukan sesuatu atau memikirkan sejumlah ide. Dan yang terakhir yaitu tahapan operasional. Tahapan operasional konkret. Pada tahapan ini adalah anak-anak sudah mulai berpikir dan menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis. Yang ketiga yaitu menurut Ausubel. Menurut Ausubel, tahapan perkembangan kognitif pembelajaran yaitu ada 2. Yang pertama yaitu belajar bermakna. Belajar bermakna ini dapat dikatakan bila informasi yang akan dipelajari peserta didik disusun sesuai dengan struktur kognitif yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kedua yaitu belajar menghafal. Belajar menghafal ini dikatakan belajar menghafal itu bila struktur kognitif yang cocok dengan fenomena baru itu. Fenomena baru itu belum ada, maka informasi itu baru tersebut harus dipelajari dengan cara menghafal. Soal yang kedua yaitu strategi meningkatkan kemampuan metakognisi siswa yang meliputi daya ingat siswa, keahlian, dan kompetensi siswa. Strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan metakognisi siswa yang pertama yaitu mengidentifikasi apa yang harus kamu ketahui dan apa yang tidak harus kamu ketahui. Yang kedua, berbicara tentang berpikir dalam memecahkan masalah, dan guru juga boleh menyuarakan pikiran dan memberikan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi siswa. Yang ketiga yaitu membuat jurnal berpikir, contohnya seperti buku harian yang dibuat dengan aktivitas keseharian. Yang keempat yaitu membuat perencanaan dan regulasi diri. Yang kelima yaitu melaporkan kembali proses berpikir. Entah proses berpikir itu berkembang atau tidak. Yang keenam adalah evaluasi diri. Dan evaluasi diri ini mengarahkan pada pengalaman evaluasi diri yang berfokus pada proses-proses berpikir. Itu definisi teknologi pembelajaran, peran teknologi, serta pemanfaatan teknologi. Yang pertama, pengertian teknologi menurut Kinsey. Teknologi merupakan suatu studi
yang sistematis mengenai bagaimana cara tujuan pendidikan itu dapat dicapai. Dan yang kedua yaitu definisi teknologi pembelajaran menurut AICTE tahun 1994, yaitu instructional technology is the theory and practice of design, development, utilization, management, and evaluation of process and resource for learning. Selanjutnya yaitu peran teknologi dalam pendidikan dan pemanfaatan serta penggunaannya. Peran teknologi yaitu menggantikan peran manusia, yaitu melakukan kegiatan otomatis suatu tugas atau proses. Yang kedua itu sebagai sumber bahan ajar. Yang ketiga sebagai keterampilan dan cara penggunaan atau pemanfaatannya yaitu misal belajar berbasis komputer. Contohnya ujian nasional di tahun 2016. Dan yang kedua yaitu e-learning, contohnya seperti ruang guru. Bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang positif? Lingkungan belajar yang positif itu tidak bisa diciptakan sendiri, namun lingkungan belajar yang positif itu perlu ditanam dan ditumbuh kembangkan. Contohnya sebagai berikut, tanamkan suasana kelas yang bersahaja. Contohnya menerapkan 6S, senyum, salam, sapa, salim, sopan, dan santun. Yang kedua yaitu bangun kesadaran disiplin. Contohnya datang ke sekolah dengan tepat waktu dan masuk ke kelas dengan tepat waktu sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu buat suasana kelas nyaman, karena suasana kelas itu adalah taman bagi anak-anak.